kita itu respect sama orang Papua hanya pada 2 dan 3 menit pertama. Tapi kalau kita ngobrol lebih jauh, kita itu punya stigma-stigma yang buruk. Nah itu problemnya orang Indonesia yang Karena kalau orang Papua mengkritisi sesuatu, jangan terus kemudian diberikan stigma bahwa ini lagi mau bicara soal merdeka. Stigmatisasi Papua dan orang asli Papua di dalam negara Indonesia. Pada umumnya masyarakat Indonesia tentu melihat dan berpikir tentang Papua dari sudut pandang individu maupun sudut pandang kelompok masyarakat, tentang istimewanya Papua di Indonesia. Bahkan Anda yang saat ini sedang menonton video ini, tentu juga memaknai Papua dan orang Papua dalam 2 pandangan umum tentang daerah Papua dan orang asli Papua. Hal ini tergambar di dalam hal positif maupun hal negatif. Bagian pertama, pikiran positif yang umumnya masyarakat ucapkan tentang daerah Papua dan orang asli Papua adalah sebagai berikut. 1. Daerah Papua itu kaya raya, daerah yang banyak memiliki kekayaan alam, baik itu di daratan, di lautan dan di udara. Contohnya, Papua itu banyak emas, perak, uranium, dan lain-lain. Ya, ini bisa menguntungkan kita dan kita bisa kaya raya serta kita akan sukses dan berhasil jikalau kita berada di Papua. Pembicaraan hal seperti ini, sering ada di benak pikiran masyarakat awam di seluruh Indonesia, yang masih sering dijumpai. Jikalau pola pikir masyarakat tentang negara hukum, atau hukum adat dan budaya yang tidak diatur pemerintah dengan bijak, tentu akan menimbulkan stigmatisasi yang tidak berdasar tentang ketaatan hukum sosial di Indonesia yang hidup saling tidak percaya antara sesama warga negara. Kedua, banyak orang memandang daerah Papua itu, banyak peluang pekerjaan yang unggul, serta menguntungkan di bidang politik dan ekonomi dan ini akan menguntungkan kita ke Papua. Bahasa masyarakat ini sangat ramai dibicarakan di kalangan masyarakat yang dimanfaatkan sebagai peluang, namun hal seperti inilah yang tidak disikapi oleh pemerintah dan negara, terhadap kekuatan dan kelemahan suatu kebijakan verbal di kalangan sosial demokrasi di Indonesia. Ketiga, omongan bahasa yang sering muncul adalah, orang Papua itu baik-baik, dan mereka bisa kami dinego, karena mereka penuh kasih dan baik hati, serta orangnya humble, dan penuh perasaan serta orangnya lugu dan polos, tentu hal ini bisa dimanfaatkan untuk kerja sama dengan orang Papua. Keempat, politik di Papua itu dipandang sebagai peluang menjadi kaya raya bahkan bisa mendapatkan peluang besar tahta atau jabatan kehormatan di daerah Papua. 5. Orang Papua itu tidak akan marah kalau kita kerja di kampungnya dan mengambil emasnya. Kalau kita bekerja di Papua, tentunya sangat menguntungkan pendapatan dan tentunya orang pasti akan cepat kaya raya kalau berada di Papua. Keenam, jumlah orang Papua itu sedikit, ya tentu akan memberikan kita peluang untuk bersaing di Papua karena, di Papua masyarakatnya terbatas dengan akses ekonomi, akses politik, akses kesehatan, akses pendidikan dan lain-lain, dan ini menjadi peluang besar yang baik. Kemudian hal kedua tentang stigmatisasi, atau pola pikir negatif yang umum dan sering diucapkan masyarakat Indonesia tentang daerah Papua dan orang Papua adalah sebagai berikut. Pertama, orang Papua kerap kali dipandang hitam dan bodoh serta tidak kreatif. Sebagai contoh, kalau dalam hal berpenampilan biasa dan sederhana, orang Papua kerap kali dikatakan bukan pejabat dan bukan juga tokoh masyarakat seperti kepala suku, pendeta atau pengusaha yang berduit dan lain-lain. Hal ini kadang kita melihatnya sekedar dari ukuran dan pandangan tentang bagaimana orang Papua berpenampilan. Walaupun ada seorang sarjana S3 sekalipun, jika hanya dilihat berpakaian sederhana, manusia akan menilainya sebagai kelompok masyarakat yang masih dalam perbudakan atau rakyat kampungan yang ketinggalan zaman, menurut pikiran segelintir orang yang pola pikirnya dan moralnya tidak beradab. Kedua, orang Papua adalah pemberontak dan makar. Satu contoh, jika masyarakat umum melihat orang Papua melakukan protes atau demo tentang hak ulayat atau hak adat tentang tanah, tentulah masyarakat berpikir orang Papua tidak mau dimodernkan karena pembangunan itu sendiri. Seolah-olah orang Papua itu menolak pembangunan oleh pemerintah, yang nantinya membantu orang Papua, ya. Ini yang sering masyarakat lihat dan ucapkan dari mulut dan menjadi kesan sosial efek kontrol, tentang melihat pola hidup orang Papua dari pikiran yang keliru dan salah.
Hal kedua, jikalau orang Papua menggunakan atribut bercirikan budaya dipandang sebagai orang kampung yang belum modern, contoh lain juga adalah uniform gelang atau baju bintang kejora. Tentu orang akan marah dengan mengatakan bahwa orang Papua itu OPM atau separatis dan makar. Ibu Frida, bahwa yang kritis jangan serta-merta diartikan sebagai suara-suara ingin merdeka. Suara kritis ini juga tergantung siapa pendengarnya, siapa yang mendengar dan kemudian membangun perspektifnya. Karena kalau orang Papua mengkritisi sesuatu, jangan terus kemudian diberikan stigma bahwa ini lagi mau bicara soal merdeka. Ambil contoh ya, ketika orang Papua bilang seperti tadi Pak Nikodemus jelaskan soal hutan. Ketika orang Papua bicara soal bagaimana pemanfaatan hutan yang bertanggung jawab oleh pihak lain, investasi misalnya, investor misalnya, itu orang Papua lagi tidak bicara soal tidak mau menerima pembangunan, tidak. Dia lagi bicara soal hutan itu betapa pentingnya bagi dia. Ya. Tadi Pak Nikodemus sebut sebagai sebuah identitas. Hutan adalah identitas. Nah, stigma-stigma seperti kemudian bilang kami rasis seperti tadi Putri Indonesia sampaikan, itu juga memang terasa. Ya, itu sangat terasa. Anak-anak yang keluar pendidikan di luar Papua itu sangat mengalami situasi seperti itu. Saya agak khawatir. Saya mau masuk ke soal rasisme terhadap orang Papua. Iya. Ini kan orang Papua ini direpresi oleh kebijakan negara, oleh aktor negara, tetapi juga oleh persepsi publik. Saya mau bilang persepsi publik itu juga turut serta merepresi orang Papua. Kita mungkin khawatir sama kita bilang terbuka orang Papua, kami menolak rasisme terhadap orang Papua. Tapi ketika orang Papua diperlakukan tidak layak sebagai manusia, tanahnya diambil hanya gara-gara dengar suara. Saya punya catatan kasus ada pendeta muda di Papua lagi di kampung sebelah dengar bunyi tembakan, dia khawatir dengan keluarganya, dia lari tanpa ada prosedur yang tepat, dia malah dibunuh dan kita semua diam. Dan sekian orang meninggal juga yang Angka kekerasan di Papua cukup tinggi, bahkan angka kekerasan terhadap TNI dan Polri juga tinggi. Tapi kita semua diam karena kita menganggap ya itu Papua, memang wajar. Nah, itu adalah stigma buruk kita di kepala kita. Saya bicara begini, karena saya senang lihat pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau saya boleh titip salam, bagaimanapun juga, jalan dan bangunan itu tidak bisa mengganti nyawa dan darah yang sudah tumpah di sana. Dengan berujung penilaian akan pandangan keliru dan tidak bermartabat akan moral masyarakat yang baik, hal seperti inilah yang menjadi wajar di dalam demokrasi dan nasionalisme pola berpikir, dan pola tindak tanduk yang menjadi konflik sosial di dalam hidup masyarakat umum di Indonesia. Ketiga, orang Papua sering diucapkan rasisme dengan kalimat binatang oleh pejabat dan masyarakat umum di Indonesia. Contoh kasus Surabaya dan baru-baru ini juga Megawati Soekarno Putri mengucapkan hal demokrasinya di dalam pertemuan kader-kader partai PDIP dan menjadi bahan candaan. Semua itu adalah contoh moral orang Indonesia yang mana, narasi dan moralitasnya yang tidak bertanggung jawab, sebagai manusia modern yang berakhlak, dan berperi kemanusiaan dalam hidup beraneka ragam suku, budaya, agama dan lain-lain di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan. Dari beberapa contoh di atas, dapat kita simpulkan dengan sederhana bahwa, stigmatisasi tentang nasionalisme, demokrasi dan paradoks Indonesia di dalam memanusiakan masyarakat Papua sebagai anak bangsa. Setanah air Indonesia melalui Sumpah Pemuda dan 4 pilar bangsa Indonesia yang dijadikan marwah merah putih adalah kekeliruan negara untuk mengatur serta menata pendidikan moral Pancasila, dan kewarganegaraan yang belum beradab di bangsa ini. Namun muncul kembali pertanyaan logika rasional, kemanusiaan sesama anak bangsa. Inikah NKRI harga mati?
Inikah konsep kenegaraan yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat untuk membangun bangsa dan negara dengan roadmap dan role system untuk Indonesia Emas 2030? Inikah nasionalisme orang Indonesia? Inikah demokrasi hidup bernegara? Inikah moral, etika budaya dan etika adat budaya di negara Indonesia? Inikah reformasi normain atau revolusi mental masyarakat Indonesia? Inikah konsep Pancasilais? Inikah kebijakan reformasi mental negara kepada rakyat minoritas dan mayoritas? Semua konflik sosial ini harus dituntaskan persoalan dasarnya, sebagai upaya perbaikan hukum di negara Republik Indonesia. Demikian ringkasan singkat tentang stigmatisasi, dari semua kesalahpahaman pola pikir masyarakat Indonesia, dalam melihat daerah Papua dan orang asli Papua, dari sudut pandang masyarakat umum di Indonesia. Selanjutnya akan kami bahas juga, stigmatisasi salah pikir dan salah tindak versi pemerintah, serta dampak kebijakan yang berakibatkan konflik horizontal dan konflik vertikal bagi daerah Papua dan masyarakat Papua pada khususnya sebagai korban asimetris. Terima kasih. Salam Fakta Jurnalis.